Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Perkenalkan, nama saya Mausida Mustofakil dengan NIM S1A024018 dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terkait putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini berkaitan dengan eksistensi masyarakat hukum adat, khususnya masyarakat Minangkabau yang berkaitan dengan tanah pusaka tingginya, yang kemudian berbenturan dengan keputusan pejabat administratif atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan sertifikat atas kepemilikan tanah pusaka tinggi mereka dengan kepemilikan orang lain. Dalam hal ini, kasus yang saya dalami adalah perkara dengan nomor 40 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN garis titik Padang. Fokus dari pembahasan analisis ini adalah bagaimana klaim sejarah dari tanah pusaka tinggi ini berhadapan dengan legalitas administratif yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini sertifikat bentuknya, yang kemudian dibawa ke meja hijau untuk dibuktikan ataupun dicabut keputusannya gitu. Sebelum kita masuk ke dalam kasus, kita akan memahami terlebih dahulu bagaimana pengaturan terkait keberadaan masyarakat hukum adat dan juga tanah ulayat dalam konteks pengakuan hukum nasional. Dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara 1945 menyatakan bahwa negara mengakui, menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Kemudian dalam Undang-Undang Pokok Agraria sendiri juga pengaturan masyarakat hukum adat diatur dengan jelas dan juga dihormati hak-hak wilayahnya. Kemudian dalam konteks hukum lokal, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 yang mengatur terkait tambah ulayat yang juga memperkuat perlindungan tanah ulayat, dalam hal ini tanah pusaka tinggi dalam masyarakat Sumatera Barat. Namun dalam kenyataannya terjadi jurang lebar dengan realitas nyata hukum yang ada dengan realitas nyata yang ada di lapangan memiliki jurang yang cukup lebar. Di mana apabila kita melihat sepanjang tahun 2024 saja terdapat 5.973 kasus sengketa tanah nasional, dan di Sumatera Barat sendiri terdapat 539 laporan maladministrasi ke Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, yang hal ini menunjukkan fenomena bahwa sertifikasi seringkali menjadi pintu masuk hilangnya tanah ulayat karena adanya lemahnya due diligence ataupun kecermatan pejabat tata usaha negara sebelum mengeluarkan keputusan dalam bentuk sertifikat untuk memverifikasi tanah adat itu sendiri. Kemudian kita perlu memahami juga identitas masyarakat Minangkabau. Dalam hal ini masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi satu filsafah, yaitu adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang artinya adat bersandi ataupun berdasarkan pada syariat, dan syariat ini adalah berdasarkan ataupun bersandi kepada Al-Quran, sunnah ataupun hadis begitu. Kemudian inilah yang mendorong identitas masyarakat Minangkabau, yaitu memiliki jalur matrilineal dan juga menjunjung tinggi pengaturan masyarakatnya secara Islam ataupun syariah. Kemudian apabila kita memahami masyarakat Minangkabau ini, kita juga akan memahami bagaimana pengaturan harta dalam masyarakat Minangkabau itu sendiri. Dalam masyarakat Minangkabau terdapat sako dan pusako dalam konteks harta. Sako sendiri adalah harta yang berbentuk imaterial berupa gelar kepenghuluan. Kemudian pusako terdiri dari pusako rendah dan pusako tinggi. Pusako rendah adalah harta hasil pencarian pribadi yang diwariskan secara individual bilateral yang menurut syariat dan ataupun hukum Islam. Kemudian terdapat pusako tinggi, yaitu harta leluhur yang berwujud tanah atau sawah kaum yang kemudian akan diwariskan secara turun-temurun kolektif matrilineal dengan tujuan untuk dikelola dengan baik dan dipergunakan untuk kesejahteraan secara turun-temurun. Nah, status kepemilikan pusako tinggi ini adalah kepemilikan bersama atau komunal. Jadi individu hanya memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh hasilnya tadi, namun secara kepemilikan bukan mutlak milik pribadi, melainkan milik bersama. Gitu. Kemudian keberadaan tanah pusako tinggi ini juga memiliki peran yang penting dalam pembentukan keluarga di masyarakat Minang, di mana tanah pusako sebagai jaring pengaman sosial, di mana dalam sistem matrilineal pihak perempuan adalah pemegang ulayat yang berhak menempati rumah gadang dan menikmati hasil bumi dari tanah ulayat untuk kesejahteraan keturunannya secara turun-temurun. Kemudian dari pihak laki-laki menjabat sebagai mama kepala waris yang bertindak sebagai pengawas, pengelola, dan penjaga keutuhan harta pusako tersebut agar tetap abadi dan tidak hilang.
Dari sini kita bisa melihat bahwa struktur masyarakat Minang ini sangat lekat dan kuat dan mungkin tidak akan terpecah belah walaupun kepemilikan hartanya diatur secara matrilineal, di mana terdapat peran laki-laki di sini sebagai pengawas dan penjaga keberadaan tanah itu juga. Sedangkan pihak perempuan lah yang nantinya akan mengelola dan menggunakannya untuk kesejahteraan keluarga mereka. Jadi satu sama lain dari pihak laki-laki ataupun perempuan akan memiliki peran yang sama sebetulnya dan saling menguatkan satu sama lain dan tidak terjadi perpecahan hanya karena alasan perwarisan harta. Kemudian harta pusako ini sendiri diatur bahwa tadi kepemilikan secara komunal maka tidak dapat diperjualbelikan, namun terdapat pengaturan yang cukup khas dalam pengaturan tanah ulayat ini, bahwa dalam masyarakat adat terdapat adagium jual tidak dimakan beli, gadai tidak dimakan sanda. Artinya tanah pusako tinggi dilarang keras untuk diperjualbelikan. Kemudian pengalian hanya diperbolehkan melalui praktik gadai dalam 4 kondisi darurat saja. Yang pertama adalah maita puja di tengah rumah, biaya pengurusan jenazah anggota kaum, kemudian rumah gadang katirisan, biaya perbaikan rumah adat kaum yang rusak, kemudian gadih gadang indak balaki yang artinya adalah biaya pernikahan perempuan anak dewasa demi kehormatan kaum, kemudian ada untuk mabangki batang terandam yaitu biaya upaya pengangkatan penghulu baru. Dalam hal ini keseluruhan keputusan berkaitan dengan hal penggadaian tanah ini juga harus didasarkan kepada hasil musyawarah mufakat seluruh anggota kaum. Jadi apabila disetujui dapat dilakukan dan apabila tidak maka tidak akan terjadi penggadaian tanah ini. Ingat, hanya digadai atau dan jika tidak diperjualbelikan. Baik, kemudian terkait dengan tanah ulayat atau dalam tanah pusako tinggi sendiri, penyelesaiannya berdasarkan pada prinsip bajanjang naik batanggo turun, dimulai dari musyawarah internal keluarga atau parwi, kemudian naik ke tingkat suku atau kaum yang dalam hal ini ninik mama berperan sebagai penengah, kemudian naik lagi ke kerapatan adat nagari atau kan atau peradilan adat yang menjunjung filosofi nan kalah jadi abu, nan menang jadi baro. Keadilan distributif harus damai dan juga tanpa adanya eksekusi paksa. Kemudian apabila penyelesaian secara adat ini tidak membuahkan hasil yang baik ataupun tidak tercapai sebuah hasil yang baik, maka dapat dibawa ke jalur peradilan negara, dalam hal ini baik pengadilan negeri ataupun pengadilan tata usaha negara. Dalam hal ini kemudian yang ini bersifat secara pandangan hukum ataupun secara adat hukum adalah ultimum remedium sebagai langkah terakhir jika seluruh langkah-langkah secara adat tidak dapat menghasilkan hasil yang baik dan tidak terjadi damai ataupun terjadi cacat prosedur secara administrasi negara. Kemudian kita akan masuk kepada inti kasus ini yang dimana perkara dengan nomor 40 garis miring G garis miring 2025 garis miring Pataruan Padang. Di sini pihak penggugat adalah Maswir AMD sebagai mama kepala waris, kemudian ada Nurbeti, kemudian juga ada Betmawati yang dalam hal ini sebagai penggugat. Dalam hal ini mereka penggugat mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah pusako tinggi warisan Putri Sudani. Mereka mendalilkan adanya cacat prosedur karena sertifikasi dilakukan secara diam-diam dilakukan oleh tergugat kepala kantor pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang mengeluarkan dua sertifikat SHM pada objek yang mereka klaim yang diklaim oleh penggugat sebagai tanah pusako tinggi. Dalam hal ini pihak ketiga adalah pihak yang memiliki dua sertifikat tersebut, yakni Atika Indasari, Hairani, Anggun Permatasari, Aci Mayangsari, Afid Sucitra, dan Andre Sucitra. Kedua sertifikat ini memiliki luas yang pertama 285 meter persegi, yang kedua adalah 12.007 meter persegi. Kemudian tanah ini persingkatan ini ternyata telah memiliki perjalanan yang cukup panjang dimulai dari 1987 sudah terjadi selama 128 tahun. Pada tahun 1897 nenek moyang penggugat menang melawan perempuan Langgini berdasarkan vonis Landrat nomor 6 dari Pengadilan Lubuk Basung. Namun perjuangan di era modern berujung pahit
di mana pada periode 1987 sampai 1992 mereka sempat menang di tingkat pertama namun dinyatakan NO atau tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karenanya kurang pihak. Kemudian mereka melakukan upaya hukum lagi di 1993 sampai 1998. Kemudian klaim kepemilikan mereka juga kalah kembali hingga tingkat peninjauan kembali karena dianggap gagal membuktikan bahwa tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi milik kaum mereka. Ini patut menjadi catatan bahwa tidak terbukti hingga tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung bahwa tanah tersebut adalah tanah pusaka tinggi milik kaum mereka. Kemudian mengapa kemudian vonis di tahun 1897 ini ditolak oleh PT UN? Dalam kasus ini, dalam kepengurusan kasus yang baru ini, vonis tersebut juga ditolak. Disinilah terjadi benturan antara material historis dan formal administratif terjadi, di mana Majelis Hakim PT UN mengesampingkan bukti vonis Landra tersebut karena dianggap mengalami cacat formil. Dokumen yang ada bukanlah merupakan salinan yang resmi dan tidak memiliki cap jabatan stempel dan tidak ada tanda tangan asli. Di PT UN, sebuah nilai sejarah sendiri tidak akan diakui sebagai alat bukti yang sah tanpa adanya pemenuhan standar otentisitas administratif. Kemudian disinilah juga terjadi tembok kompetensi nih antara perdata, penyelesaian perdata tadi, kemudian juga penyelesaian di PT UN. Kita harus memahami bahwa batas kewenangan kompetensi absolut berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012, pengadilan perdata bertugas menguji substansi hak siapa yang berhak atas tanah ini, sedangkan PT UN hanya berwenang menguji legalitas prosedur. Apakah prosedur penerbitan sertifikatnya sah? Kemudian hierarki pembuktiannya sangat jelas bahwa PT UN dilarang menentukan kepemilikan dan wajib tunduk pada putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah terkait siapa pemilik sahnya. Kemudian tadi kita pernah mengingat putusan sebelumnya terkait dengan bahwa bukti kepemilikannya tidak ada dan tidak diakui sehingga sampai ke peninjauan kembali itu ditolak. Kemudian kita akan masuklah, inilah jantung dari putusan sengketa ini sendiri, rantai kepentingan hukum yang telah terputus antara masyarakat adat dan juga tanahnya. Berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang PT UN, penggugat harus memiliki kepentingan hukum yang dirugikan. Tapi karena keputusan perdata tahun 1998 telah menolak hak kepemilikan penggugat, maka secara hukum tidak ada lagi hubungan keberdataan antara kaum dengan Nini Mama Maswir dengan tanah tersebut. Hakim menerapkan prinsip no interest no action karena tidak ada hak yang diakui secara perdata tadi berdasarkan putusan perdata hingga peninjauan kembali, maka tidak ada kerugian langsung yang dialami sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ataupun NO. Kemudian kita akan masuk kepada sebetulnya kebenaran pertentangan antara kebenaran ada dan juga kebenaran PT UN. Di mana sebagai sintesis kita akan melihat perbedaan fokus yang tajam. Adat mencari kebenaran material historis melalui silsilah lisan dan batas-batas alam jihai dengan tujuan keadilan distributif. Namun sebaliknya PT UN mencari kebenaran formal administratif melalui dokumen otentik dengan tujuan kepastian hukum yang bainar. Masyarakat adat sering terjebak pada ilusi bahwa PT UN adalah ruang untuk merebut kembali hak sejarah. Padahal PT UN ini dapat kita katakan buta terhadap sejarah yang tidak teradministrasikan dengan baik. Jadi kunci dari bukti sejarah kepemilikan yang panjang itu harus teradministrasi dengan baik dan bukti kepemilikannya jelas dan keotentikan dari data itu juga harus terbukti sehingga dalam peradilan tata usaha negara ini dapat ditindaklanjuti dan telah dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah dan kaitan dengan hukum dan tanahnya. Begitu. Kemudian kita akan masuk kepada sebetulnya adakah solusi ataupun jalan tengah untuk membawa silsilah tanah ini ke dalam kertas sebagai yang saya ucapkan sebelumnya bahwa ada dua rekomendasi utama bagi masyarakat adat yang sangat krusial untuk mendokumentasikan secara jelas sejarah kaum mereka secara otentik melalui tulisan dan amankanlah bukti keberdataan di pengadilan umum sebelum mereka melangkah ke arah administratif. Bagi pemerintah dan BPN juga diperlukan sikap proaktif melalui mekanisme tambuk ulayat sebagaimana kalau kita melihat di Provinsi Sumatera Barat telah terdapat perda terkait tambuk ulayat ini yaitu perda Provinsi Sumatera Barat nomor 7 tahun 2023. Di mana
untuk mendaftarkan tanah komunal tanpa menghilangkan identitasnya. Dalam pengaturan Undang-Undang Pokok Agraria sendiri, terkait tanah masyarakat adat ini juga kan dapat diberikan kepemilikan melalui hak pengelolaan begitu. Kemudian, harmonisasi hukum juga tidak hanya terjadi di ruang sidang, melainkan dimulai dari pencatatan riwayat tanah yang jelas dan jujur, transparan di tingkat negari. Atau kalau kita tangkap bahwa negari ini tuh hampir bersifat seperti desa, karena di bawah negara, di atas negari ada kecamatan, kemudian ada kabupaten. Nah, pencatatan di ranah negari ini juga harus jelas, dan juga pembuktian kepemilikan tanah yang bersifat lama atau hak-hak lama juga harus jelas, sehingga nanti ketika dibawa ke peradilan perdata ataupun untuk pengurusan administratif itu juga telah secara konkret dan dapat dibuktikan. Apalagi ketika nanti dibawa ke pengadilan tata usaha negara, maka akan menjadi bukti yang konkret bahwa datanya jelas, keputusan perdatanya juga telah jelas, sehingga hal-hal yang demikian ini tidak perlu terjadi, di mana terjadi sengketa kepemilikan tanah dalam jangka waktu yang panjang, banyak penyelesaian dan riwayat penyelesaian dapat dicegah ataupun dapat ditanggulangi dengan penyelesaian di tingkat dini begitu. Demikian penjelasan saya terkait hasil analisis saya terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 40 garis miring G garis miring 2025 garis miring PTUN garis miring Padang yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, berkaitan dengan kemudian keputusan administratif yang dikeluarkan dengan sertifikat oleh pejabat tata usaha negara, dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.